Nah, yang pertama, saya mungkin langsung menjawab pertanyaan tema diskusi juga, dan sekaligus tadi juga disinggung oleh Amel ya. Apakah konstitusional untuk kemudian presiden atau wakil presiden itu menjabat 3 periode? Nah, dalam konteks sekarang atau konstitusi yang berlaku saat ini, saya pastikan itu tidak bisa. Karena kan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan clear menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi sekarang kalau kemudian kita ingin menjawab apakah wacana atau usulan untuk mengajukan masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau 3 kali 5 tahun itu dipastikan itu sesuatu yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Nah, makanya wacana-wacana yang kemudian muncul di ruang publik, menurut saya ini sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah angin lalu saja. Tapi ketika sebuah konteks isu dilempar ke ruang-ruang publik, tentu ada respon ya, ada tujuan yang ingin hendak dicapai dari wacana tersebut. Nah, dalam konteks masa jabatan presiden, menurut saya ada prakondisi yang mesti dilalui kalau memang ingin mengusulkan masa jabatan menjadi 3 periode, yaitu adalah amandemen terhadap konstitusi kita, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelum bisa kemudian masuk kepada perubahan masa jabatan presiden, harus ada amandemen terhadap konstitusi. Nah, pertanyaannya, apakah wacana terhadap amandemen konstitusi itu sekarang ada? Jawabannya ada. Masih ada kelompok politik yang kemudian masih mengusulkan amandemen terhadap konstitusi, meskipun tidak strict langsung kepada masa jabatan presidennya, masuk melalui pintu usulan-usulan di aspek yang lain, melalui GBHN misalnya, atau melalui penataan kewenangan lembaga negara, dan juga beberapa isu-isu yang lain yang kemudian diusulkan untuk kemudian diubah melalui proses amandemen. Nah, tetapi soal masa jabatan presiden yang kemudian diwacanakan untuk diperpanjang menjadi 3 periode ya, menurut saya ini bertentangan dengan 2 hal yang paling mendasar. Satu, ini bertentangan dengan upaya untuk mereformasi dan merancang sistem kepemiluan kita agar jauh lebih demokratis. Nah, kenapa bertentangan dengan upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kepemiluan? Di mana-mana upaya untuk menata sistem kepemiluan kita agar jauh lebih demokratis itu adalah bagaimana kemudian pembatasan kekuasaan itu diatur sedemikian rupa agar kemudian satu orang tidak memungkinkan memegang jabatan itu terlalu lama. Nah, makanya proses pembatasan masa jabatan presiden, kemudian memastikan masa jabatan presiden itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan yang sama, itu adalah bagian dari upaya untuk memperkuat dan memperbaiki sistem kepemiluan kita dalam kerangka sistem presidensial. Nah, yang kedua, upaya atau wacana untuk kemudian membuat masa jabatan presiden menjadi 3 periode ini, menurut saya sangat bertentangan dengan semangat reformasi. Karena banyak orang yang terlibat dalam masa reformasi itu, salah satu concern-nya waktu itu adalah membatasi masa jabatan yang berkemungkinan dipegang oleh satu aktor politik itu terlalu lama. Kita kan punya pengalaman yang sangat cukup ya menurut saya, dalam tanda petik sangat cukup bagaimana kemudian masa jabatan presiden itu dipegang oleh satu orang dalam jangka waktu yang sangat lama selama Orde Baru, 32 tahun. Nah, makanya salah satu concern isu ketika reformasi adalah bagaimana membatasi masa jabatan presiden. Nah, apa tujuan membatasi masa jabatan presiden itu adalah untuk memastikan agar presiden tidak memegang jabatan terlalu lama, sebab kalau presiden memegang jabatan terlalu lama, akan muncul tujuan-tujuan lain dalam masa jabatan itu yang berpotensi membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak demokratis lagi, menjadi tidak fair lagi dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Ini kan kita sudah punya pengalaman lah, bagaimana pengalaman di Orde Lama, pengalaman di Orde Baru, ketika satu sosok yang kemudian memegang masa jabatan terlalu lama, kemudian justru menimbulkan abuse of power. Nah, sekarang justru wacana
masa jabatan presiden menjadi 3 periode, menurut saya bertentangan dengan dua hal tadi. Bertentangan dengan upaya menata sistem elektoral kita untuk membuat proses pemilihan tetap jauh lebih demokratis. Dan yang kedua, ini berlawanan dengan semangat reformasi yang diperjuangkan oleh banyak orang.